Kalau seandainya gini, kita berikan kesempatan kepada Pak Ahmad Rosano. Kalau Pak Rosano disebutkan bahwa orang tua kan sudah duluan ya, yang bapak ya. Kalau diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu kalimat mungkin kepada orang tua atau khusus bapak, apa yang ingin Pak Rosano sampaikan saat ini? Saya sama orang tua ini tetap kirim satu salawat tiap hari, minimal salawat satu kepada ibu, satu kepada bapak tiap hari, aja paling sedikit. Asal bangun tidur saya teringat bapak saya kirim salawat, ibu saya kirim salawat, itu aja. Jadi kalau kita mengungkapkan rasa terima kasih katanya, tapi itulah kebahagiaan yang kita miliki. Selamat datang di podcast MD Kepulauan Riau, media digital Kepulauan Riau. Kembali dengan saya, dan untuk tamu saya kali ini tentu untuk yang di Kota Batam atau mungkin di Kepulauan Riau, semuanya sedang disibukkan dengan satu turnamen yang mungkin pertama kali mempertemukan antara teman-teman yang non atlet ya, artinya bukan profesional, untuk bertarung di catur bersama-sama. Apa sebenarnya maksud dari turnamen ini? Dan sebenarnya orang di balik ini tentu bukan orang baru, artinya orang yang sudah cukup dikenal di Batam, Kepulauan Riau, bahkan di Indonesia. Kita sapa dulu, ada Pak Ahmad Rosano. Selamat datang. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MD Kepulauan Riau. Terima kasih. MD datang mengundang saya, dari luar biasa. Tapi gini loh Pak Pres. Baru beberapa kali kita baca di situ kan disebutkan panitianya tim R, gitu. Tim R ini apa sebenarnya Pak Pres? Jadi huruf R ini kan kalau kita ngambil di dunia, jadi seluruh hak paten itu apabila nggak ada kode R, maka register itu tidak di sudut atasnya ya, tidak layak. Jadi R-nya dari situ. Kemudian yang kedua, R ini adalah karena huruf yang paling aneh di dunia ini, mulai A sampai Z, itu semuanya bisa disebutkan di dalam hati. Tapi hanya huruf R yang nggak bisa disebutkan dalam hati, saya kira begitu. Jadi banyak orang menganalogikan, menganalisa R itu siapa. Jadi ini pertanyaan yang luas dan sengaja saya biarkan, karena ini kan mendekati tahun politik juga. Jadi ada yang katakan, teman-teman ada yang nelpon, ada yang R ini siapa? Rudia gitu. Jadi ya itu asumsi, jadi kita terima semua. Kita asumsi aja. Ya, asumsi. R ini Romo ya, gitu kan. Saya katakan ya Ronaldo bisa, timnya Rosano bisa. Jadi si Robert pun bisa. Pokoknya R ini banyak, tapi intinya R itu adalah huruf yang paling unik, tidak bisa disebutkan di dalam hati. Pak Pres, kenapa senang abu-abu Pak Pres? Bajunya juga abu-abu ini. Jadi orang tidak jelas kenapa. Memang belum waktunya untuk launching apa itu R itu. Belum ya. Belum. Jadi R ini, tim R ini bukan bergerak di bidang olahraga saja, namun kami misi kita adalah di sosial kemanusiaan. Dan insya Allah habis turnamen catur ini, di mana LSM, teman-teman media, OKP, Ormas dan Paguyuban, ada 5 kan, ikut bertanding. Selepas itu kita akan adakan bedah rumah atau renovasi. Berlanjut ternyata ya. Berlanjut di misi kemanusiaan. Saya tertarik tadi Pak Pres sebutnya R itu kenapa dipilih, karena katanya tidak bisa disebut dalam hatinya satunya huruf. Pak Ade, coba dirasakan Pak Ade, dicobain, bisa nggak sebut R dalam hati? Nggak bisa ya, jadi L. Jadi dalam hati dia R. Kalau bilang R pasti kelar bergetar di lidah. Harus diucapkan ya. Tidak boleh dalam hati. Itu uniknya huruf R. Itu juga jadi filosofinya ya. Ya, filosofinya. Dari sekian banyak pertandingan, kenapa harus catur ini Pak Pres? Jadi catur ini olahraga yang tidak menyenangkan. Olahraga yang tidak menyenangkan. Sebenarnya kan masuk olahraga sebenarnya kan ya? Itu olahraga. Kayak dia maksudnya kalau secara fisik orang duduk doang, maksudnya gitu kan? Tapi dia masuk dalam bentuk permainan gitu ya? Saya memilih kan dari sekian olahraga. Kepingin saya ingin membantu pemerintah. Bagaimana Batam ini bergairah dengan olahraga. Bukan hanya dengan sepeda motor, bukan dengan
naik sepeda juga, kemudian badminton atau apa namanya tenis meja, bukan itu saja olahraga. Nah, olahraga ini kan saya cari yang terjelek, yang tidak orang minati. Oh, kurang diminati. Ya, itu catur. Kenapa saya bergerak di situ? Karena catur ini olahraga yang tidak menyenangkan. Karena semua pemain catur nggak ada mukanya yang berseri, semua mengkerut, maju semua. Jadi kalau udah gini pasti kita ya kan? Ya kan? Olahraga ini sebetulnya memang paling menurut saya paling tidak menyenangkan, tapi dia mengerahkan lahir dan batin untuk bertanding. Karena kejiwaannya dia taruhkan di situ, bagaimana seorang petarung catur menjaga rajanya dari serangan-serangan lawan. Jadi kita ambil contoh, saya pernah baca buku Napoleon Bonaparte. Jadi ketika Napoleon mau adakan serbuan, kerahkan prajurit perangnya, dia akan bermain catur lebih dahulu. Kalau dia kalah, dia tidak akan kerahkan pasukannya. Tapi kalau dia menang, dia akan kerahkan pasukannya. Ini filosofinya ada di situ. Baik. Luar biasa ya, strateginya ya. Strategi Napoleon Bonaparte itu dicontoh juga selanjutnya oleh pemimpin dunia sekelas Hitler. Nah, Hitler juga ketika mau berperang, dia akan bermain catur dulu. Makanya dia menguasai seluruh wilayah Eropa dan negara-negara Eropa Timur itu. Berarti bisa dikatakan sebenarnya catur ini filosofinya permainan orang-orang konseptor, strategi dulu gitu ya. Berarti nggak salah dong judul kita ya, Fight to the End ya. Ya benar, Fight till the end. Jadi berjuang sampai akhir. Gitu. Baik. Nah itu dia ya, luar biasa. Kita baru tadi banyak bercerita tentang turnamen ini, kemudian caturnya, itu yang masih rahasia. Gak tahu kapan akan dipublish oleh Pak Ahmad Rosano. Kita balik jauh sedikit ke belakang nih, ke masa mudanya Pak Rosano. Karena dari bocoran yang kita terima, ternyata katanya Pak Rosano ini lahir di kapal Angkatan Laut Belanda. Ini gimana ceritanya? Jadi bapak saya dulu itu kan zaman sekarang dibilang brimob ya. Saya itu polisi juga, tapi zaman itu mau break. Jadi ketika pelepasan perang Irian Barat mengusir Belanda di sana, jadi bapak saya tugas di sana tahun 62 ya. Nah, setelah balik, karena ibu saya pun ada di sana ikut waktu itu, dan hamil tuanya itu selesai misi pengusiran Belanda di Papua Irian Barat itu, jadi pulang ke Makassar gitu kan, naik kapal laut. Nama kapal itu namanya Arosano. Oke, baik. Jadi hamil 8 bulan lebih kata ibu saya waktu itu, dan bapak saya sudah meninggal kan. Ibu saya masih hidup. Jadi lagi hamil tua-tua, kemudian melahirkan di atas kapal. Saya dilahirkan di atas kapal nih. Jadi kapten kapal itu kan punya tanggung jawab dan wewenang kuat untuk demi kesehatan para penumpang. Jadi disampaikan bahwa anak ini kan laki-laki, beri nama Rosano. Sesuai nama kapalnya. Sesuai nama kapal. Jadi bapak saya itu berikanlah nama saya karena di keluarga kita di Bone itu, karena orang tua kakek saya kan dari Bone, nenek saya dari Sidrap, memberikan Andi Rosano. Andi Rosano. Anya tuh Andi Rosano. Andi itu pertama. Jadi saya makanya akte kelahiran 2 kali ganti waktu itu kan. Ketika Andi ini saya sering sakit, memang sering sakit. Baik. Sampai SD saya sering tidak masuk sekolah karena sering sakit, dan bapak saya merubah diganti jadi Ahmad. Jadi dari orang tua coba ganti namanya Ahmad. Jadi ganti Ahmad, alhamdulillah sampai saat ini saya sehat dan kuat. Sehat dari batin ya, berkat orang tua yang itu. Tapi Pak Rosano itu tahu nggak artinya Pak? Rosano ini yang saya tahu ini kalau Permadi. Pak Permadi dulunya yang di PDIP sekarang di Gerindra, yang dibilang goro-goro itu yang pernah saya ke rumah beliau berkunjung. Rosano ini waktu saya ke rumahnya, namamu bukan Rosano katanya. Siap promo apa katanya? Rusakno katanya. Tapi benar juga Pak, maksudnya gini, Rusakno berarti nggak rusak. Ya Rusakno lah yang bilang. Jadi waktu itu saya salaman sama beliau di rumahnya. Saya sama siapa itu Mas Budi Sudarmawan waktu ke rumah. Dia bilang, kalau saya jabat tangan sampean ini, kata Pak Permadi, sampean ini harus jadi pemimpin, tapi sampean merusak dulu katanya kan. Jadi saya kasih nama Rusakno. Kacau betul. Ahmad Rosano lahir
sebenarnya sebuah apa ya kalau saya sebutnya sebuah perjalanan hidup yang luar biasa ya. Ya. Karena beliau lahir, Pak Rosan lahir juga di sebuah kapal yang artinya perjalanan kan Pak Rosan. Dalam perjalanan. Jadi setelah melahirkan itu 1 minggu kemudian tiba di pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar. Itu jadi saya besar di Sulawesi, di kota Parepare saya besar. Namun ya kan kakek nenek saya kan ada di Bone, ada di Sumatera. Jadi saya sering ke kampung itu untuk bersilaturahmi sama keluarga. Ya kemudian saya merantau ikut Catar, Calon Taruna Kabri, berangkat Magelang sampai karir saya mandek putus ya. Jadi ikut Pak Prabowo, ikut Pak Rudini, udah mulai melintang lah. Terakhir menjaga anak Wapres Pak Budiono saat itu di Batam. Wakil presiden waktu itu ya? Sebelum wakil ya. Jadi anak Wapres itu ngontrak di rumah salah satu anggota dewan provinsi dari Gerindra, yaitu Nyang Haris Pratamura. Itu Nyang pun tidak tahu kalau itu ada Wapres tinggal di rumah. Saking silentnya pekerjaan saya dulu itu saya jaga itu. Bergerak underground ya, bergerak tanpa terlihat ya. Tanpa terlihat. Jadi ketika Pak Budiono sudah naik menjadi Wapres, 4 bulan kemudian anak sama mantunya kan di awal ditarik balik ke Jakarta, dan itu saya lepas saat itu. Berarti saat itu Gubernur BI kalau nggak salah ya? Ya, Menteri BUMN. Ya, Menteri BUMN waktu itu. Pak Pres, ada yang menyebutkan atau gini deh, Pak Pres kan luar biasa nih sepak terjangnya maksudnya gitu kan, menjadi tim perumus, kemudian dalam perjuangan. Terakhir kan saya dengar Pak Pres juga sempat sangat nyaring untuk memulangkan TKI ataupun kalau sekarang PMI ya namanya, pekerja migran desa dari sana gitu. Dari mana sih sebenarnya kekuatan, keberanian gitu sehingga membentuk karakter seorang Ahmad Rosano saat ini? Siapa yang paling berperan? Saya begini ya, karena dulu itu kecil, saya sering dipukuli sama bapak saya tuh pakai kopol rim. Disuruh ngaji saya nggak ngaji, tegas, keras. Pimpinan saya itu keras. Kopol rim itu kopol yang ikat pinggang gede yang besar itu kan banyak kuningan. Iya, kalau kena di belakang itu remuk. Tapi itulah pendidikan orang tua saya. Pada saya ada melatih mental supaya kita punya kekuatan. Bapak saya itu kalau sudah pukul, pagi ini dia pukul, saya mau pergi sekolah, kena pukul tuh kalau terlambat bangun atau. Saya dengar dia sempat tertinggal. Saya pernah tinggal di sekolah tertinggal. Karena itulah tiap hari kelahi di sekolah gitu. Tiap hari kelahi saya di sekolah. Jagoan di sekolah bareng Pak Pres. Bukan jagoan, itu pokoknya anak-anak zaman dulu itu. Kalau sudah pulang sekolah itu kan kita jalan kaki sampai 7 km. Kerennya kalau tawuran gitu ya. Nah, kalau kelahi. Jadi tawuran itu bukan sekarang, dari zaman dulu sudah ada tawuran. Oke, berarti kalau gini Pak Pres, kalau boleh dikatakan orang yang paling berperan membentuk karakter seorang Ahmad Rosano saat ini siapa? Terbentuk oleh lingkungan sebetulnya. Lingkungan. Pendidikan militer sudah, jiwa raga saya sudah ada di situ. Kemudian bagaimana saya merubah haluan 360 derajat saya jadi aktivis, karena saya sudah mulai menimba ilmu bahwa negara ini negara besar. Kita butuh jiwa-jiwa yang besar. Bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk menjaga negara ini supaya tidak ambruk. Karena semua dunia mengatakan bahwa negara yang aneh di dunia itu cuma Indonesia. Kenapa? Dari 400 suku. Kenapa? Dengan ribuan bahasa kok bisa hidup dalam bersatu ya? dalam kebinekaan itu ya? Kebinekaan itu. Jadi akhir-akhir ini kan kita selalu dibentur-benturkan dengan suku, etnis dan agama. Setuju sekali itu Pak Pres. Kita harus tidak boleh terpecah belah. Kenapa? Karena pemerintah ini terbentukkan oleh sejarah ya. Jadi adanya pemerintah karena sejarah itu ada, makanya kerajaan zaman dulu bagaimana bersatu merubah sistem kerajaan ini menjadi satu negara. Baik Pak Pres, itu kan maksudnya pendapat cara Pak Pres speak up gitu kan, itu sebenarnya kan tidak terjadi begitu saja kan, dari pengalaman gitu. Tadi Pak Pres sebutkan orang tua cukup keras mendidik seorang Ahmad Rosano gitu kan. Di saat itu waktu masih muda itu
sempet nggak ada dendam gitu atau marah ke orang tua karena luar biasa kan anak seumur itu yang sempet tinggal kelas kemudian dipukul, Saya sempet nggak? ini saya akan berangkat ke Magelang itu jam sore hari Jumat. Jadi tanda tangan terakhir yang diminta dari Ajendam itu di Persetujuan orang tua. di Jalan Garuda itu di Makassar. Itu bapak saya nggak mau tanda tangan, dan dia nangis. Kau tak usah jadi tentara nak, katanya. Padahal maksudnya gini, orang tua kan juga penegak hukum. Pertama mendukung, tapi ketika saya mau berangkat Magelang dia menangis, tidak mau tanda tangan surat untuk saya berangkat ikut pendidikan agama. Tak usah jadi tentara nak, katanya. Saya bilang, Pak, jadi polisi, tidak usah jadi polisi juga, katanya. Tidak mau tanda tangan. Jadi pertanyaan tadi saya dendam sama orang tua, sempat ada itu rasa marah. Muda kan marah. Karena saya waktu itu ikut calon taruna kan disaring dari Nusa Timur, kan di Makassar semua. Baik. Sampai ribuan calon taruna kabur itu rame. Jadi ketika itu sempat ada marah ya di hati saya. Waduh, bapak saya nggak jelas mungkin gitu kan. Pertama biasa kan, pasti dendam. Mendukung ini, begitu saya udah mau berangkat, dia tidak mau udah lolos. Ya dari dari Makassar ke Parepare 3 jam. 3 jam. Dan saya ini sudah subuh di Parepare, ini harus balik ke Ajendam untuk sampaikan itu surat kepada surat persetujuan orang tua. Terakhir 1 lembar aja, nggak mau tanda tangan. Nggak, saya langsung balik, saat nggak salam sama ibu, pas salam sama bapak, saya langsung cabut berangkat ke Makassar. Nah itu kan mobil kan masih zaman dulu kan, masih kurang rapi mobil waktu itu kan, pokoknya aduh kacau. Sambil berangkat itu kita berjubel-jubel di atas bus itu mau ke Makassar. Saya tanda tangan, saya palsukan tanda tangan bapak saya. Tanda tangan orang tua dipalsukan. Nah, saya palsukan. Jadi di atas mobil yang jalan aspal kan dulu itu kan batu-batu. Jadi saya sambil goyang. Tapi yakin itu mirip tanda tangan orang tua? Saya usahakan mirip. Usahakan mirip. Tidak dapat. Jadi sepanjang sampai Makassar, udah sampai ke terminal itu di Panaikan. Panaikan kan. Terminal Panaikan, saya cari tempat pojok yang nggak ada orang. Saya ke toilet mau pasang tanda tangan, orang rame. Saya cari mana ya? Dapatlah pojok-pojok itu di belakang terminal Panaikan itu. Saya palsukan, mirip, saya tanda tangan. Itu saya bawa ke Ajendam, itu saya gemetar. Ini diterima apa enggak nih? Tapi hati membantu, ini palsu gitu. Nurani kan? Tapi karena niat saya kuat mau jadi mengabdi kepada negara, saya langsung melapor waktu itu Mayor Iskandar yang masih ingat ya Pak Polisi ya. Mayor Iskandar yang terima. Kamu yang terakhir ini urusan satu jam lagi kok nggak berangkat. Saya serahin, udah persiapan saya berangkat. Terbang bermodal itu? Ya, bermodal tanda tangan palsu. Kapan orang tua tahu bahwa Pak Rosano memalsukan itu? Orang tua tahu setelah saya di Magelang. Saya waktu itu kan dari Barat kan, kita nggak ada pegang anggaran kan, kirim itu kan pakai wesel pos zaman dulu. Wesel pos zaman sama telegram kan, masih telegram. Telegram bayarnya per 1 huruf ya. Kata telegram. Saya udah di Magelang Pak, jaga kesehatan ini. Kok tetap saya di Magelang saat itu. Itulah proses itu. Kalau seandainya gini, kita berikan kesempatan kepada Pak Ahmad Rosano. Kalau Pak Rosano disebutkan bahwa orang tua kan sudah duluan ya, yang bapak ya. Kalau diberikan kesempatan itu menyampaikan satu kalimat mungkin kepada orang tua atau khusus bapak, apa yang bapak Pak Rosano sampaikan saat ini? Saya sama orang tua ini tetap kirim 1 salawat tiap hari, minimal salawat 1 kepada ibu, 1 kepada bapak tiap hari, tanya paling sedikit. Asal bangun tidur saya teringat bapak saya kirim salawat, ibu saya kirim salawat. Itu aja. Jadi kalau kita mengungkapkan rasa terima kasih katanya, tapi itulah kebahagiaan yang kita miliki. Kalau Pak Rosano sebut misalnya ucapan terima kasih orang tua ya, apa pesan orang tua khususnya bapak kepada seorang Ahmad Rosano? Bapak saya itu sebelum meninggal saat itu masih sempat video call. Jadi pernah saya bercanda ya, bapak udah dekat-dekat mau meninggal ini. Saya bilang, Pak masih panjang. Kok tahu? Bapak yang ngajarin saya ilmu kalau mau meninggal itu kita harus tahu kan. Jadi saya perasaan saya pada hati, bapak masih panjang umurnya. Waktu itu udah gawat kan, saya lihat di video call udah gawat, tapi ngomong udah di rumah sakit kan karena kabel-kabelnya ke jantung. Semua akhirnya bantu kesehatan gitu ya. Akhirnya
Alhamdulillah sampai setahun lebih baru masuk rumah sakit lagi. Terakhir saya bangun pagi, adik saya video call, Kak, bapak masuk rumah sakit. Saya periksa, akhirnya, wah, ya waktunya pulang orang tua. Iya. Saya balik ke Makassar dan dalam perjalanan orang tua, bapak udah meninggal gitu, jadi nggak ketemu. Iya, nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Jadi hanya di pusara. Tapi bapak saya itu walaupun orangnya keras, kami kan 7 bersaudara, tidak ada satupun bilang adik saya perempuan, semua dididik dengan bagaimana menghadapi kehidupan ini ke depan. Baik. Tidak bisa kita berpangku tangan. Memang hidup ini perlu perjuangan. Jadi resiko itu kita diam pun berisiko, kita bergerak pun berisiko. Jadi pilih yang mana? Bapak saya sering katakan begitu. Kamu tidur pun berisiko, kamu bangun pun berbuat tetap berisiko. Pilih yang mana? Iya. Ya harus berbuat. Pilihannya yang mana dan tanggung jawab terhadap pilihan itu. Cuma dia pesan satu, bapak saya itu jangan pernah sakiti orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim. Dalam hidup itu jangan kau ganggu itu, karena itu sangat langsung hukumannya di dunia kita ketemu. Dipercepat gitu ya. Cepat. Baik. Luar biasa ya perjalanan Pak Rosano masa kecilnya. Terus gini Pak Rosano, kita juga dapat seorang jiwa kepemimpinan Pak Rosano ini katanya memang muncul kalau tadi di SD itu ya, sempat tinggal kelas, tapi ternyata di SMA itu selalu juara kelas, bahkan jadi ketua OSIS. Nah, di situ sepertinya bibit pertama seorang Ahmad Rosano jiwa pemimpin gitu. Saya dari SD juga ketua kelas, mulai kelas 3. Kelas juga? Saya tinggal kelas 2 ya. Begitu kelas 3 saya ketua kelas, sampai saya SMA saya ketua kelas. Jadi saya diangkat ketua OSIS, di SMP saya wakil ketua OSIS, di SMA saya ketua OSIS. Waktu kecil kan itu secara natural, ya mungkin berdasarkan bakat alami. Nah, sejak kapan Pak Rosano menyadari bahwa sepertinya saya ini memang tidak dilahirkan untuk jadi yang kedua, gitu. Selalu jadi pemimpin. Sejak kapan Pak Rosano? Titik baliknya kapan? Itu mulai kecil Pak Baswa. Mulai saya kecil sudah tertanam. Dari kecil tertanam. Jadi bapak saya mengatakan pernah waktu saya kelas 6 SD, waktu itu habis ujian kan. Pak saya bilang, lu kalau tamat mau masuk SMP atau pesantren. Saya bilang SMP aja Pak. Terus cita-citamu apa? Kalau dari SMP karena itu umum. Kalau di pesantren kau bisa kemana-mana tapi menambah ilmu. Dasar agamanya ada. Terus saya sambil belajar agama Pak, sambil jalan. Jadi mau jadi apa? Saya kepingin jadi jenderal yang berpengaruh di dunia ini, saya bilang waktu itu. Jenderal memang dari kecil. Berpengaruh. Saya ingin jadi jenderal. Saya tidak ingin jadi apa, tapi saya ingin menjadi jenderal karena kebanggaan kita itu zaman dahulu. Yang namanya TNI Polri itu kan masih jadi satu. Di fungsi apa dulu masih? Jadi setiap di kampung itu, di kampung di Bugis itu kan kalau tanahnya polisi atau tentara itu kan orang tuanya bangga, sangat bangga. Jangan-jangan idola Jenderal Yusuf ya? Enggak, idola saya itu sebetulnya karena dari dulu bapak saya juga sering kalau keluar kota bawakan buku-buku bacaan. Jadi saya banyak habiskan baca buku. Baik. Jadi memang hobi baca juga dari dulu. Saya hobi baca buku, jadi tentang sejarah bapak saya tahu, saya suka baca sejarah. Terus siapa tadi? Jadi saya cerita ini tentang siapa sebetulnya menjadi idola saya adalah diri saya sendiri. Jadi bapak saya bilang kau jangan mengidolakan seseorang atau siapapun di luar agama yang kita yakini. Itu idola utama kita, lahir batin. Rasulullah ya. Rasulullah. Tapi idola yang kedua adalah idolakanlah dirimu sendiri. Jangan kau idolakan siapa-siapa. Dirimu sendiri. Ya. Jadi memang zaman dulu penuh wejangan kepada kita. Apa yang Pak Rosano pelajari dari pesan itu? Jadi saya simak itu sepanjang hidup saya, bahwa sebetulnya musuh yang sangat besar dan terkuat ada di diri kita. Di luar itu nggak ada musuh. Saya dapat itu, dan itu setiap hari saya dapat di lapangan. Bukan di sini di Jakarta itu seperti itu. Jadi musuh sebetulnya diri kita. Misalkan nih Pak Baswari datang sama saya cerita. Pak Rosano ada begini-begini. Saya udah punya penilaian. Kata Pak Baswa kurangnya di sini. Karena Pak Baswa
kekurangan orang Pak Boswa ambil terus sampaikan ke saya. Berarti peran diri Pak Boswa yang ada di dalam diri Pak Boswa itu masih kekurangannya di situ. Itu penilaian saya ya. Iya. Semua orang kan udah. Itu dalam banget tuh Pak. Ya. Tadi saya sempat bingung, apa yang bisa kita pelajari dari ketika kita menyatakan bahwa kita harus mendahulukan diri kita. Ya. Di situ ya. Ya dari diri kita sebetulnya tidak ada sebenarnya musuh, sebenarnya tidak ada musuh kita di dunia ini. Paling besar kecuali Musuh diri kita. Kalau semua orang menyadari bahwa dirinya itu adalah musuh bagi dirinya sendiri, maka tidak ada kekacauan. kalau mampu mengendalikan musuh itu, tidak ada. mudah mengendalikan yang lain gitu. Mudah. Jadi kalau semua orang bisa kendalikan diri, tidak ada ribut kita ini sama teman. Wah, Pak Udah Pres. sok kan? Udah sok kan? So, itu yang bapak saya ajarin. Baik. Nah, tapi Pak Pres kan sekarang mungkin yang lain juga masih kurang banyak yang tahu. Pak Pres ini juga seorang khotib, bahkan beberapa kali mungkin saat ini juga sering khotib sholat Jumat. Benar loh Pak Dek, sering dia jadi khotib sholat Jumat. Ini gimana nih prosesnya bisa jadi seorang khotib?